Tutorial Hukum Perdata topik ke-18 dari 27 topik. Ketentuan pewarisan berdasarkan testamen. Disediakan oleh Global Tutorial. Pasal 874 KUH Perdata menentukan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undangnya sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah. Sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah. Dengan perkataan lain, kehendak pewaris didahulukan. Dengan demikian, hukum waris menurut 874 KUH Perdata pada asasnya bersifat mengatur, mengisi, walaupun sebagian kecil ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa, prinsipnya itu juga mengandung konsekuensi bahwa ketetapan-ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang. Ketentuan hukum waris a inten lato baru berlaku jika pewaris tidak telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalan yang dituangkan dalam surat wasiat. Bahwa orang tidak dapat mengambil suatu ketetapan yang sah itu berhak mewaris, selain melalui surat wasiat. Perumusan telah diambil suatu ketetapan yang sah, diartikan bahwa pembuatan surat wasiat itu dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, atau pada waktu pewaris masih hidup. Testamen atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia, dan yang oleh karenanya dapat dicabut kembali di dalam pasal 875 KUH Perdata. Testamen adalah suatu akta. Dengan demikian, testamen harus berbentuk suatu tulisan atau dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini berbeda dengan asas dalam hukum perjanjian. Dalam hal ini perjanjian bentuknya bebas, lisan juga dapat. Testamen dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, maupun akta otentik. Namun demikian, karena testamen mempunyai akibat yang sangat luas dan berlaku sesudah si pembuat meninggal, maka syarat pembuatan testamen ketat. Testamen berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak, artinya pernyataan di mana pernyataan atau tindakan kehendak satu orang, satu pihak, saja sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Artinya, menimbulkan suatu perikatan. Dengan demikian, ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testamen sehingga tidak secara khusus ditentukan lain. Sifat tindakan sepihak ini berbeda dengan perjanjian, karena dalam perjanjian ini dipersyaratkan adanya sepakat pada mereka yang mengikatkan diri, yang artinya menghendaki adanya dua kehendak, dua pernyataan kehendak yang saling bertemu. Dalam testamen, pernyataan itu merupakan apa yang akan terjadi setelah ia, pembuat testamen, meninggal dunia. Testamen baru berlaku atau baru mempunyai akibat, setelah si pembuat testamen telah meninggal dunia. Oleh karena itu, sering diartikan bahwa testamen merupakan kehendak terakhir dari si pembuatnya karena sesudah meninggal wasiatnya tidak dapat diubah lagi. Testamen dapat dicabut kembali. Syarat ini penting karena syarat tersebut pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibentuk dalam surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Menurut Pitlow bahwa ciri pokok dari testamen adalah bukan pada unsur tindakan sepihaknya, tetapi dalam unsur dapat ditariknya kembali pernyataan kehendak tersebut secara sepihak. Terhadap unsur testamen bahwa testamen merupakan 1. Pernyataan sepihak yang dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pembuatnya, 2. Baru mempunyai akibat hukum apabila si pembuat pernyataan meninggal dunia. Untuk itu terdapat pengecualian, yaitu dalam hal pertanggungan jiwa bila di dalamnya terdapat ketentuan bahwa orang yang ditunjuk sebagai penerima santunan asuransi dapat diganti. 3. Hak si penerima santunan baru muncul sesudah matinya si tertanggung. 4. Tertanggung sewaktu-waktu dapat secara sepihak menarik kembali penunjukannya. Bentuk testamen, berdasarkan pasal 931 KUH Perdata dapat disimpulkan mengenai bentuk testamen. 3 macam bentuk testamen, sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal tersebut ialah, 1. Surat wasiat holografis ialah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pembuat testamen. Surat testamen demikian harus ditulis sendiri oleh pembuat wasiat dan ditandatangani olehnya di dalam pasal 932 KUH Perdata. Surat wasiat tersebut dibawa ke notaris. Notaris menerima surat wasiat holografis tersebut, wajib dihadiri oleh 2 orang saksi, dan membuat akta penyimpanan, ditandatangani oleh pembuat testamen, testator, saksi dan notaris di dalam pasal 932 ayat 3 KUH Perdata.
Surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat yang dibuat di hadapan notaris pasal 932 KUH Perdata. 2. Surat wasiat umum ialah surat wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat di hadapan notaris. Surat wasiat ini merupakan bentuk yang paling umum, dan dianjurkan karena notaris berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedapat mungkin mendekati kehendak si pembuat wasiat. 3. Surat wasiat rahasia. Wasiat ini dibuat oleh pembuat sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup. Notaris yang menerima surat wasiat harus membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 orang saksi. 4. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat, pasal 946, 947, 948 KUH Perdata. Menurut pasal 946 KUH Perdata, dalam waktu perang, para prajurit dan mereka yang termasuk golongan tentara dan berada dalam pertempuran, berada di suatu tempat dalam peperangan musuh diperbolehkan membuat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau jika tidak ada, di hadapan seseorang yang di tempat itu memangku kekuasaan tertinggi dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Menurut pasal 947 KUH Perdata, mereka yang dalam perjalanan melalui lautan, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahoda atau mualim kapal atau jika tidak ada di hadapan seseorang yang menggantikannya, dengan dihadiri 2 orang saksi. Menurut pasal 948 KUH Perdata, mereka yang berada di suatu tempat karena adanya penyakit menular, pertimbangan antara tempat itu dan tempat terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat, di hadapan pegawai umum, dengan dihadiri 2 orang saksi. 5. Penafsiran testamen. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat, tidak mudah bagi kita untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum tertentu tersebut merupakan suatu kehendak terakhir. Oleh karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti, dengan jelas, mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pewaris, pembuat testamen. Kehendaknya sudah dituangkan dalam testamen, tetapi orang yang akan melaksanakan testamen dan para ahli waris tidak sepaham dengan mengenai apa yang dikehendaki pewaris dalam wasiatnya. Sedangkan si pewaris sudah meninggal dunia dan tidak dapat ditanya lagi mengenai apa yang dimaksudkan dalam testamen tersebut. Menurut Pescolton, menafsirkan berarti mencoba untuk mengerti pikiran yang telah dituangkan dalam wujud kata-kata di dalam testamen. Kata-kata sebenarnya merupakan tanda-tanda di mana pemberi wasiat menyampaikan kehendak atau pikirannya. Membuat wasiat merupakan suatu tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Berarti akibat hukum itu dapat terjadi jika pembuatan testamen memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak semata-mata atas dasar kehendak subjektif dari si pelaku. Dalam tindakan hukum perlu diperhatikan kehendak objektif hukum. Oleh karena itu kehendak subjektif pembuat testamen dibatasi oleh kehendak objektif hukum yang berwujud syarat-syarat perbuatan hukum, yang dinamakan pembuatan testamen untuk sampai pada akibat hukum yang ditentukan undang-undang. Penafsiran testamen merupakan tindakan menentukan arti yuridis dan akibat hukum suatu tindakan hukum yang berupa pembuatan testamen. Apabila kata-kata jelas, maka orang tidaklah boleh mengadakan penafsiran yang menyimpang daripadanya di dalam pasal 885 KUH Perdata. Maksud kata-kata testamen jelas ialah jelas dalam kalimat yang bersangkutan, sehingga yang jelas sebenarnya adalah kalimat dalam mana testamen tersebut dituangkan. Suatu testamen yang ditujukan kepada keluarga saudara terdekat atau darah terdekat, harus diartikan sebagai ditujukan kepada para ahli waris menurut Undang-Undang AB Intestate. Pasal 877 KUH Perdata. Selanjutnya pasal 878 KUH Perdata memberikan penafsiran mengenai kata, para fakir miskin, di mana terkandung suatu asas yang tidak membeda-bedakan agama, dan lembaga yang berhak menerima atau lembaga di mana warisan terbuka, yang diartikan tempat di mana si pewaris meninggal dunia. Testamen dapat berisi pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian dari harta pewaris. Misalnya setengah, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Sebenarnya lebih tepat dikatakan, suatu bagian yang sebanding, dari harta peninggalan. Karena kalau pemberian wasiat atas sebagian dari harta peninggalan itu berupa suatu barang tertentu, maka di sini kita berhadapan dengan legat, hibah wasiat. Pasal 876 KUH Perdata. Segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum, atau alas hak umum atau pula alas hak khusus. Artinya, meliputi aktiva dan pasiva yang besarnya meliputi bagian yang sebanding dengan warisan. Secara Erfstelling tidak harus meliputi seluruh harta warisan, asalkan penunjukan tersebut sebanding dengan warisan.
Pemberian dengan alas hak umum disebut pengangkatan waris atau erfstelling dan orang yang mendapat wasiat pengangkatan waris benar-benar merupakan ahli waris. Para ahli waris menurut undang-undang, maka ahli waris testamentaire menerima baik aktiva maupun pasiva dan juga menerima semua hak yang dimiliki ahli waris lain. Hak saisin, hak untuk meminta pemecahan di dalam pasal 955 Jo 834, 835, 1066 KUH Perdata. Perbedaan penting antara ahli waris yang diangkat dan yang ab intestat ialah, 1. Pewarisan testamentaire tidak mengenal penggantian tempat, 2. Ahli waris testamentaire tidak menikmati inbreng, memperhitungkan kembali, hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan agar pembagian warisan di antara para ahli waris lebih merata. Testamen dapat berisi pemberian suatu benda tertentu kepada orang tertentu. Misalnya memberikan sebuah lemari atau mobil. Pemberian demikian dinamakan hibah wasiat atau legat. Pasal 957 KUH Perdata menentukan, legat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pihak yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan barang tertentu dari harta peninggalannya, atau memberikan barang-barang dari jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau barang tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Kata-kata barang tertentu dalam pasal 957 KUH Perdata menunjukkan pada benda atau zat, karena itu dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Di dalam legat disyaratkan adanya suatu penetapan secara khusus, artinya bahwa barang-barang yang dihibah wasiatkan disebut secara jelas dan tegas. Orang yang menerima legat dinamakan legataris, yang dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Legataris menerima legat berdasarkan alas hak khusus sehingga dia hanya menerima aktiva tertulis saja, ia tidak menanggung pasiva. Berbeda dari erfstelling, legataris bukan ahli waris. Ia menerima barang tertentu atau sejenis barang tertentu tanpa kewajiban memikul hutang. Kedudukan legataris mirip dengan seorang kreditur warisan di dalam pasal 958 KUH Perdata. Sejak saat meninggalnya pembuat wasiat legataris mempunyai hak menuntut benda yang diwariskan kepadanya pasal 958 KUH Perdata. Tuntutan ditujukan kepada para ahli waris, baik ahli waris ab intestat maupun ahli waris erfstelling. Perbedaan antara erfstelling dengan legat ialah bahwa erfstelling ahli waris yang testamentaire tersebut berhak atas aktiva dan menanggung pasiva, sedangkan legataris hanya mempunyai hak tagihan atas warisan. Suatu testamen berisi suatu ketetapan mengenai harta peninggalan di dalam pasal 874, pasal 876 KUH Perdata, namun dapat pula isi testamen menyangkut hal-hal yang tidak atau tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan. Misalnya, 1. Menyangkut waris dan menunjukkan orang yang akan menerima legat, 2. Testamen dapat berupa suatu perintah, berupa kewajiban melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan tindakan tertentu. 3. Pencabutan testamen yang terdahulu. Suatu testamen selalu oleh notaris dimulai dengan pencabulan testamen yang lebih dulu. Hal tersebut untuk menjamin kepastian. 4. Menawarkan sesuatu barang yang termasuk dalam harta warisan untuk dibeli. 5. Memberikan sesuatu hak kebendaan tertentu atau membebaskan suatu hutang. 6. Menyingkirkan, onterven, seorang atau beberapa orang ahli waris tertentu, dengan memperhatikan batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang 7. Mengangkat seorang wali, mengangkat seorang pelaksana wasiat, testamentaire exemptaire, atau mengakui seorang anak. Demikianlah materi topik ke-18 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.